Selamat berjumpa pemirsa televisi Republik Indonesia Stasiun Sulawesi Utara di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Warta Kasih Katolik bersama saya Yani Rasu. Pemirsa, sore hari ini kita akan berdialog, kita akan merenungkan tentang tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu harapan palsu, minggir dulu. Apa maksudnya pemirsa di rumah? Nanti sebentar kita akan berdialog langsung dengan narasumber kita, dan sudah hadir di studio Pastor Aris Angwarmase MSc. Selamat jumpa Pastor. Selamat jumpa kembali Pak Yani dan pemirsa dimanapun berada. Pemirsa di rumah, Pastor Aris adalah dosen. Sekali lagi, beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pastor Aris yang narasumber kita sore hari ini, di hari ini adalah juga pembina para calon imam. Entah dari Keuskupan Manado, dari keuskupan lainnya, juga para calon katekis, dan secara khusus menjadi pembina, jadi formatur untuk calon imam dari Tarekat Misionaris Hati Kudus atau Tarekat MSc. Nah, pemirsa di rumah, mari kita awali jumpa kita di sore hari ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pastor Aris, dan sesudah itu kita akan mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan kitab suci. Silakan Pastor. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tak henti-hentinya limpah syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu yang kami terima dari tangan kemurahan-Mu, atas tuntunan, penyertaan, perlindungan-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur atas penyertaan berkat rahmat perlindungan-Mu di tahun 2024 ini yang sebentar lagi akan kami tinggalkan, akan kami lalui. Kami mohon pula rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua, untuk anggota-anggota keluarga kami, orang-orang yang dekat di hati kami, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berkarya. Nah, semoga dalam tahun yang baru, tahun 2025 ini, kami berpengharapan, memiliki iman dan kasih kepadamu, agar semoga kami dapat memasuki dan hidup di tahun yang baru ini dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau sudah mencintai kami pada tahun 2024 ini dan akan tetap mencintai kami pada tahun 2025, bahkan lebih lagi. Lancarkanlah segala usaha dan kerja keras, berkatilah pula segala harapan, cita-cita dan rencana-rencana di tahun yang baru yang sebentar lagi akan kami masuki ini. Dan kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu untuk kami semua di studio ini dan pemirsa yang menyaksikannya. Semoga hati kami dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor. Pemirsa di rumah, mari kita dengarkan sabda Tuhan, dan saya akan membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 1 sampai dan dengan ayat ke-13. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan
pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan acara kita sesudah kita mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan dari Kisah Para Rasul kepada jemaat di Roma. Kita akan berdialog, membahas, bahkan merenungkan tema kita di sore hari ini. Tema kita seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu harapan palsu, minggir dulu. 2025. 2025. Harapan palsu, minggir dulu. Sekali lagi pemirsa, 2025, harapan palsu, minggir dulu. Ini tema yang menggelitik, yang yang membuat orang penasaran, maksudnya apa ini tema ini, ya. Dari segi bahasa sangat-sangat unik dan menarik. Mungkin Pastor bisa menjelaskan ya. Baik. Kenapa hari ini ya, sebelum kita meninggalkan tahun 2024 masuk ke 2025, temanya ini, silakan Pastor. Baik Pak Yani dan pemirsa, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan para pemirsa. Nah, tinggal beberapa saat saja kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Nah, dan karena itu kita memilih untuk merenungkan tema 2025, harapan palsu, minggir dulu. Supaya kita memasuki tahun 2025 dengan harapan yang pasti-pasti aja. Nah, tapi apa itu harapan yang pasti-pasti? Nah, datang dari mana itu harapan yang pasti-pasti itu? Nah, sesungguhnya kita kembali lagi ke dalam apa yang diajarkan oleh gereja. Dan pada tanggal 9 Mei 2024 tahun ini, Paus Fransiskus mengeluarkan satu keputusan. Sebelumnya minta maaf, tanggal 9 Mei 2024 adalah hari raya, persis hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Nah, pada tanggal 9 Mei itu Paus Fransiskus mengeluarkan keputusan kepausannya atau yang kita kenal sebagai bula. Dan di situ Paus menyebutkan begini, Paus memutuskan begini, bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yubelium. Jadi tahun yubelium dalam gereja itu adalah tahun yang bagus yang diperingati setiap 25 tahun berjalan.
Nah, tahun 2025 ini adalah tahun berjalan 25 tahun dari tahun 2000 dari tahun 2000 begitu. Nah, sekarang kita 2025, itu berarti kita akan memasuki 2025, berarti kita tahun yubileum. Dan tahun yubileum 2025 ini akan menjadi tahun pengharapan. Nah, dan dalam bulan yang sama, Paus Fransiskus memutuskan tema tahun pengharapan, tahun 2025 sebagai tahun yubileum, tahun pengharapan itu datang dari bacaan yang tadi baru saja kita bacakan, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, terutama pasal 5 ayat 5. Dalam pasal 5 ayat 5 itu disebutkan begini, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan tidak mengecewakan, yaitu pengharapan kita akan kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu sudah kita alami, sudah kita rasakan dalam tahun 2024 ini, juga akan kita rasakan, akan kita alami, akan kita terima pada tahun 2025. Pengharapan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan karena pengharapan kita adalah pengharapan akan kasih Allah yang pasti akan menyertai kita dalam tahun 2025 yang tinggal beberapa jam saja ini. Nah, itulah sebabnya Pak Yani dan pemirsa, kita memilih untuk merenungkan pada kesempatan akhir tahun memasuki tahun yang baru ini dengan judul yang sedikit nyeleneh, judul yang sedikit unik, yaitu 2025 harapan palsu minggir dulu. Karena kita punya harapan yang dikatakan oleh Paus Fransiskus sebagai harapan yang tidak mengecewakan, karena harapannya adalah harapan mesti akan kasih Allah dan bukan harapan kepada manusia yang bisa jadi memberi harapan palsu, dan karena harapan palsu lalu bisa mengecewakan begitu. Nah, kita kalau melihat tahun yubileum tadi, jadi tahun yubileum, tahun pengharapan, jadi tahun 2025 adalah tahun yubileum, tahun pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, sebelumnya kita perlu bertanya, kenapa Paus memilih tahun 2025 sebagai tahun pengharapan? Ada dua fokus dari Paus Fransiskus sendiri sejak beliau terpilih dari 2013 sampai sekarang ini. Pak Yani dan pemirsa, ini puji Tuhan pada tanggal 17 Desember yang lalu Sri Paus Fransiskus baru saja merayakan 88 tahun, ulang tahun 88 tahun. Luar biasa ini. Seorang 88 tahun masih menjadi pemimpin agung, pemimpin pucuk pimpinan dari Gereja Katolik yang 1 miliar penduduk. Luar biasa sekali. Nah, kebanyakan di tengah kita 88 tahun sudah pensiun dan sudah ada di rumah, bahkan mungkin sakit-sakit dan seterusnya. Tapi Tuhan menyertai Paus Fransiskus, diberi rahmat kesehatan, kekuatan, sehingga masih 88 tahun masih tetap menjadi pimpinan kita. Nah, Paus sendiri dari 2013 sampai sekarang, fokus utama beliau itu sesungguhnya kalau bisa disimpulkan ada 2 yang penting. Yang pertama adalah fokus utamanya adalah membuat yang selama ini atau kelompok-kelompok atau orang-orang yang selama ini tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan orang-orang yang selama ini atau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan menjadi dibawa ke tengah untuk menjadi pusat perhatian. Jadi kelompok-kelompok yang selama ini tidak kelihatan karena ekonomi, karena kapitalisme, karena kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga, karena kesulitan-kesulitan ekonomi, karena kesulitan mental dan sebagainya, menjadi tidak kelihatan. Nah, dan orang-orang yang terpinggirkan, misalnya kaum migran, orang miskin dan sebagainya yang terpinggirkan itu dibawa ke tengah oleh beliau supaya menjadi kelihatan, supaya fokus perhatian kita ada pada orang-orang itu. Dan supaya kita perjuangkan sungguh-sungguh dan kita bantu sungguh-sungguh, seperti juga kehadiran kita semua yang ada kalanya berkekurangan, yang ada kalanya berkelebihan. Jadi Paus Fransiskus menghendaki supaya yang berkekurangan, yang terpinggirkan kita jadikan perhatian.
Yang kedua, fokus beliau adalah supaya orang berjumpa satu sama lain. Supaya orang berjumpa satu sama lain. Karena semakin tidak berjumpa satu sama lain, maka akan ada rupa-rupa konflik yang muncul di sana. Maka Paus minta kita berjumpa selalu satu sama lain, membangun dialog, membangun relasi, merubuhkan tembok supaya bisa ketemu dan menjalin relasi satu sama lain. Nah, dan itu yang terjadi pada tahun 2024 ini. Ada perang di sana-sini, di Israel, Palestina sampai sekarang, masih di Eropa Timur, Rusia dengan Ukraina, nah, dan beberapa daerah konflik di Timur Tengah dan di Afrika sendiri. Kita di Asia juga tidak luput dari rupa-rupa konflik juga. Nah, dan karena itu lalu di level nasional, di level lokal juga barangkali ada rupa-rupa konflik. Sehingga lalu Paus Fransiskus memutuskan, mari dalam tahun 2025 ini kita membangun satu pengharapan. Membangun satu pengharapan, tetapi pengharapannya adalah pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapannya adalah pengharapan bahwa hari depan itu akan lebih baik. Bahwa tahun 2025 yang kita masuki ini adalah tahun yang lebih baik untuk kita semua. Dan rupa-rupa konflik, rupa-rupa ketegangan, rupa-rupa perpecahan pada level internasional, pada level nasional, pada level lokal, bahkan dalam keluarga, semoga semua itu bisa diatasi, bisa didamaikan, dan membawa kedamaian, sukacita, dan ketenangan pada tahun yang baru ini, justru karena kita bukan berpegang pada harapan dan janji manusia, tapi kita berpegang pada harapan dan janji Tuhan sendiri. Nah, kita tahu bahwa harapan dan janji Tuhan itu bisa palsu dan bisa mengecewakan. Dan karena itu kita mau yang pasti-pasti saja. Jadi kita masuk tahun 2025 ini dengan keyakinan penuh akan cinta Tuhan, bahwa cinta Tuhan itu yang mau kita bawa masuk dalam tahun 2025 ini, sehingga lalu seperti Paulus kita bisa berseru bahwa harapan itu tidak mengecewakan. Nah, jadi perjumpaan dan mereka yang selama ini terpinggirkan dan tidak diperhatikan, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, mari kita prioritaskan sehingga lalu ada damai, ada sukacita, ada syukur yang terjadi. Karena tahun 2025 ini makin sedikitlah perpecahan, makin sedikitlah konflik, makin sedikit bahkan kalau bisa berakhirlah perang di berbagai negara, berbagai krisis. Mudah-mudahan juga bisa teratasi justru karena kita menjadi penyambung dari cinta Tuhan, penyambung dari harapan. Nah, kalau saya menambahkan sedikit, ya, Pak Yani, kalau kita ingat di kalangan anak-anak muda misalnya, anak-anak muda sekarang kita banyak berbicara tentang mental health, ya, mental health, dan banyak anak muda mengalami, mungkin juga orang dewasa, bukan hanya anak muda, mengalami misalnya depresi. Gampang overthinking, gampang depresi, lalu gampang tergoda untuk berpikir untuk merusak diri sendiri, merusak keluarga, merusak relasi, bahkan sampai yang paling tragis dan paling dramatis adalah bunuh diri, ya, misalnya. Dan itu menjadi tanda bahwa orang tidak memiliki harapan, orang tidak melihat harapan kepada Tuhan, sebaliknya orang kecewa dan patah semangat dengan harapan kepada manusia, yang tentu saja mengecewakan karena harapan kepada manusia atau janji manusia bisa jadi janji yang palsu. Dan karena itu lalu tema kita 2025 adalah harapan palsu dari manusia. Minggir dulu. Kita mau berpegang pada harapan cinta Tuhan yang pasti, yang membawa damai, membawa ketenangan, membawa syukur, dan membawa keringanan atas masalah-masalah kita. Tapi terutama ini, seperti Mother Teresa bilang bahwa percaya kepada cinta Tuhan itu sama dengan melebarkan hati kita. Dengan lebarnya hati kita, lalu kita bisa mampu menghadapi dengan tenang, dengan ringan apa-apa yang kemudian menjadi salib kehidupan kita. Nah, justru karena kita berpengharapan dan berpegang bahwa Tuhan akan menolong, sudah menolong, sementara menolong, dan pasti akan menolong. Tetap akan menolong, sekalipun gelap dan pekat ini hidup, tetapi cinta Tuhan akan tembus seperti terang yang dibawa oleh Kristus sendiri. Itu sebabnya kita memilih tema 2025, harapan-harapan palsu, minggir dulu, yang pasti-pasti aja cinta Tuhan. Begitu, Pak Yani, yang diinginkan oleh Paus Fransiskus. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor. Jadi begitu pemirsa, mengapa tema yang saya sebutkan tadi diangkat, ternyata itu yang menjadi alasan dari pastor, dari gereja, supaya kita memasuki tahun 2025 ini, tahun 2025 ini dengan lebih optimis. Nah, pemirsa,
Kita rehat sejenak, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Selamat menyaksikan. Good ya mas? Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk untuk berdua. Baik pemirsa di rumah, kita lanjutkan dialog kita hari ini. Masih bersama saya, Pastor Aris Anggoharmase sebagai narasumber kita. Nah Pastor, tadi Pastor sudah menjelaskan latar belakang mengapa di tahun 2025 ini gereja lewat Paus Fransiskus mengajak semua orang yang tidak kelihatan mungkin karena status sosial atau ekonomi bisa hidup bersama, yang terpinggirkan bisa kembali merajut hidup bersama. Nah, bagaimana Pastor gereja melalui Paus Fransiskus memaknai tahun 2025 ini sebagai tahun pengharapan? Silakan Pastor. Baik, Pak Yani dan pemirsa, memang tadi sudah diberikan gambaran singkat tentang apa yang diharapkan oleh gereja, terutama melalui Paus Fransiskus dalam kita memasuki 2025, sebenarnya sambil berefleksi atas apa yang terjadi pada 2024 di mana ada konflik pada level internasional, nasional, dan barangkali juga lokal atau barangkali lebih domestik dalam keluarga, dan fokus-fokus dari Paus Fransiskus supaya ada perjumpaan tetapi juga mereka yang tersingkir menjadi lebih diperhatikan, ada perjumpaan dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan pemirsa dimanapun berada, nah ada misalnya gereja misalnya merilis, nah ada dua hal yang dirilis oleh gereja menyambut tahun 2025 ini. Yang pertama adalah lambang perahu dengan jangkar dan layar. Dan di situ disebutkan tahun Yubelium 2025, tahun pengharapan. Nah, ada maksudnya itu, yaitu kita memasuki tahun 2025 ini seperti perahu yang masuk tahun 2025. Jadi kita adalah perahu atau bahtera, gereja sebagai bahtera yang melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Kita bisa juga mengumpamakan keluarga kita,
komunitas kita, tempat kerja kita, pertemanan kita, persahabatan kita, seperti perahu, seperti bahtera yang masuk lewat dari tahun 2024 memasuki tahun 2025. Tetapi gereja lewat Paus Fransiskus kita lalu dilengkapi bahtera ini dan perahu ini dilengkapi dengan dua hal yang penting. Dua hal yang penting yaitu yang pertama jangkar. Nah kalau kita ingat simbolisme itu yang mungkin beredar di WA group, barangkali ada yang menggunakannya sebagai foto profil, entah mungkin umat, entah pastor, atau di paroki-paroki mulai kelihatan. Nah sebagai bahtera, sebagai perahu, kita diperlengkapi oleh dua hal di sana. Yang pertama adalah jangkar. Nah di situ kelihatan dalam gambar atau ikon itu bahwa jangkar ke bawah. Nah jangkar itu sesungguhnya melambangkan kasih Allah. Bahwa sekalipun kita berlayar kemanapun, tapi kita tetap memiliki jangkar yang bisa membantu kita bukan hanya untuk berlayar saja, tetapi juga untuk berhenti dan melihat sekeliling, untuk bisa juga berlabuh di tempat yang tepat. Begitu. Jadi jangkar itu adalah kasih Allah yang membuat kita tidak hanya melayang dan tidak hanya melayang ada di atas semua orang, tetapi juga berhenti dan melihat semua orang, siapa lagi yang kita bisa tolong, bisa bawa ke dalam perahu kita untuk sama-sama berlayar menuju pengharapan yang tidak mengecewakan akan kasih Tuhan itu. Tidak perlu jauh-jauh seperti misalnya anggota keluarga kita yang tidak kita perhatikan, barangkali ada konflik, atau ke orang tua kita yang sudah lansia, yang barangkali tidak mendapat perhatian yang cukup karena kesibukan-kesibukan kita setiap hari dalam kehidupan. Nah, dalam tahun 2025 ini kita diminta untuk coba membawa jangkar Tuhan itu yang adalah kasih Tuhan itu juga dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita ingat bahwa sekalipun kita terombang-ambing oleh gelombang dunia ini, oleh kesulitan-kesulitan hidup kita di tahun 2025, kita ingat bahwa kita selalu memiliki jangkar, dan karena itu jangan biarkan gelombang kehidupan itu membawa kita sehingga kita terdampar di tempat yang kita tidak kehendaki sebelumnya, atau jatuh dalam pergaulan yang tidak sehat misalnya, atau semakin jauh dari kehidupan menggereja, semakin jauh dari keluarga dan pertemanan dan seterusnya, aktivitas pelayanan, aktivitas mencari kerja, mencari rejeki dan sebagainya. Jangan pernah lupa kita memiliki jangkar kehidupan kita, perahu kita, yaitu cinta Tuhan sendiri yang bisa digunakan dan bisa menolong kita dari waktu ke waktu. Nah, simbolisme yang kedua dalam ikon itu adalah layar. Nah, kita ingat pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol dari mana angin datang. Kita tidak bisa mengontrol dari mana arah angin datang. Kita juga tidak bisa mengontrol dari mana atau seberapa kuat itu angin akan menerpa perahu kehidupan kita. Nah, tetapi kita memiliki layar yang dengannya kita bisa mengarahkan hidup kita untuk melawan tiupan dari angin itu. Nah, tiupan angin dan layar itu adalah Roh Kudus sendiri yang diharapkan ada dalam perahu kehidupan kita, dan itulah yang membantu kita mengarahkan, entahkah itu angin sepoi-sepoi basah atau badai yang bertiup kencang. Nah, kita tetap diharapkan memiliki dua hal itu, jangkar kasih Kristus dan layar dan tiupan angin yang adalah Roh Kudus sendiri. Dan begitulah kita diperlengkapi oleh dua hal itu memasuki tahun 2025 yang adalah tahun pengharapan, dan seperti Santo Paulus bilang, harapan tidak mengecewakan justru karena harapan akan kasih Allah itu. Seluruh tahun 2025 itu menjadi tahun jubileum pengharapan. Nah, lebih konkret lagi adalah ini Pak Yani dan pemirsa, tahun jubileum tahun pengharapan itu sendiri 2025 sebagai tahun pengharapan sudah dibuka oleh Paus Fransiskus pada tanggal 24 malam yang baru lewat. Pada tanggal 24 malam, Vigili Natal, Paus Fransiskus secara resmi sudah mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun jubileum, tahun pengharapan, dengan tanda yaitu membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus di Vatikan sendiri. Nah,
Tanggal 29 kemarin Paus membuka pintu suci di gereja Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Yohanes Lateran. Nanti besok tanggal 1 Januari Paus akan membuka juga pintu suci di Basilika Maria Maggiore. Lalu kemudian nanti tanggal 19 Paus akan membuka pintu suci yang lain, yaitu Basilika Santo Paulus di luar kota Roma. Sebagai tanda bahwa kita memasuki tahun yubileum, tahun pengharapan akan kasih Allah di tahun 2025 ini, yang akan ditutup nanti pada tanggal 24 Desember tahun 2025. Jadi dalam setahun ini, nah karena itu kita diundang secara terus-menerus untuk melihat tahun 2025 ini sebagai tahun pengharapan, yaitu konkretnya adalah kalau kita kecewa, kalau kita putus asa, kalau kita berbeban berat, kita selalu berpengharapan, terutama bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan sudah menolong, Tuhan tetap menolong, sementara menolong, dan Tuhan akan menolong. Tangan Tuhan tidak selalu terlihat, tapi selalu ada masa depan yang baik, selalu ada hari depan yang cerah, terutama untuk umat Tuhan yang selalu dan senantiasa berharap kepadanya. Begitu Pak Yani, cara kita melihat tahun 2025 ini. Baik, terima kasih Pastor. Ya. Pemirsa di rumah, kita rehat lagi, kita rehat sejenak, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini ya. Coba bantu Badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan dialog kita. Pastor, saya ingin bertanya ke Pastor, mungkin juga ini menjadi pertanyaan dari pemirsa di rumah. Apakah dalam Injil itu ada sosok ya yang menjadi contoh konkret, sosok itu punya berpengharapan, Pastor? Silakan, Pastor. Baik sekali Pak Yani dan pemirsa dimanapun berada. Nah, dalam bula yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sekali lagi pada tanggal 9 Mei 2024 yang akan berlalu beberapa jam saja ini, ada disebutkan satu tokoh yang sesungguhnya bisa menjadi contoh di mana kita bisa pada tokoh ini kita bisa menimba inspirasi akan harapan yang tidak mengecewakan. Dan tokoh itu secara mengejutkan bukan Santo Santa, bukan juga seorang yang hidupnya sangat terpuji, tetapi tokoh yang dalam kitab suci selalu dan senantiasa menjadi contoh penjahat yang bertobat misalnya. Tapi tokoh itu atau sosok itu adalah pemungut cukai, Pak Yani dan pemirsa. Tokoh itu adalah pemungut cukai. Nah, begini, kenapa sosok itu menjadi inspirasi sebagai sosok yang bisa membawa harapan, dan harapan itu tidak mengecewakan justru karena harapannya kita letakkan dan sandarkan pada cinta Tuhan. Nah,
Yang pertama adalah siapa itu pemungut cukai dalam kitab suci? Pemungut cukai dalam kitab suci adalah dalam tanda petik kaki tangan dari kekaisaran Romawi atau penjajah Romawi di Israel pada waktu itu yang bertugas untuk memungut pajak dari orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, bagaimana caranya dia memungut pajak? Ini penting. Bagaimana caranya dia memungut pajak dari orang-orang Israel pada waktu itu? Yaitu mungkin pemirsa banyak yang belum tahu, pemungut cukai dalam kitab suci begini caranya memungut pajak. Yaitu setiap awal tahun, ada kebiasaan setiap awal tahun, pemungut cukai itu akan membayar terlebih dahulu pajak-pajak yang harus dibayar oleh orang-orang di bawah tanggung jawab dia. Pemungut cukai ini akan membayar lebih dulu. Jadi akan melunasi lebih dulu, baru kemudian dia akan menagih kepada mereka yang dia sudah bayar lunas itu. Dengan begitu, pemungut cukai itu bisa dengan bebas untuk memungut tidak berdasarkan jumlah yang diberikan oleh kekaisaran Romawi, tapi bisa berkali-kali lipat besarnya. Ya. Bisa berkali-kali lipat besarnya. Maka di situ sudah ada pertama kegiatan pungutan pajak, yang kedua kegiatan pemerasan, dan yang ketiga adalah kegiatan penipuan. Dan karena itu sekarang barangkali baru pemirsa mengerti kenapa pemungut cukai itu selalu tokoh antagonis dalam kitab suci. Begitu sebenarnya para pemirsa dan umat yang terkasih yang menyaksikan. Karena sekali lagi pemungut cukai membayar lunas terlebih dahulu di awal tahun, baru kemudian dipungutlah kepada mereka yang sudah dibayar lunas ini dengan cara melipat gandakan dan harus dibayar sampai akhir tahun. Nah, karena itu adalah sosok yang dibenci oleh orang Israel sendiri dan menjadi sosok yang kalau sekarang di drama Korea dan drama televisi sosok antagonis. Ini tokoh antagonis ini karena suka memeras, suka menipu, mengambil berkali-kali lipat. Nah, tokoh pendeknya adalah tokoh antagonis yang tidak disukai. Tapi yang bagus, yang pertama yang bagus, yang harus menjadi inspirasi untuk kita adalah dengan singkat kata ini adalah tokoh antagonis, tentu saja adalah tokoh yang berdosa. Ini adalah pendosa dalam kitab suci. Tapi yang bagus ada beberapa. Yang pertama yang bagus dari pemungut cukai. Kita tahu bahwa pada bacaan Injil hari Minggu Advent yang ketiga, hari Minggu Gaudete. Di situ disebutkan bahwa pada bacaan Injil disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis sesudah membaptis, lalu kemudian orang-orang datang kepadanya dan bertanya apa yang harus kami lakukan. Kalau pemirsa ingat bacaan Injil pada hari Minggu Advent yang ketiga, hari Minggu Gaudete, hari Minggu Sukacita, orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis sudah dibaptis dan bertobat dan bertanya apa yang harus kami lakukan. Salah satu pihak yang datang bertanya adalah pemungut cukai. Jadi pemungut cukai datang dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis, Santo Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Nah, maka inspirasi pertama dari pemungut cukai sebagai tokoh berpengharapan yang bagus adalah datang. Aktif untuk datang. Aktif untuk mengusahakan keselamatan dan bukan hanya ada dalam situasi yang terpuruk, ya tetap saja terpuruk. Ada dalam situasi kecewa, tetap saja kecewa. Ada dalam situasi patah hati, tetap saja patah hati. Ada dalam situasi yang down, tetap saja down. Tapi keluar dan datang. Datang kepada Tuhan dan bertanya, memohon, meminta. Nah, sama dengan pemungut cukai yang datang dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Yang kedua yang bagus yang menjadi inspirasi tokoh antagonis ini dalam kitab suci adalah kita ingat peristiwa di Bait Allah. Peristiwa di Bait Allah itu ada dua pihak. Yang pertama adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di depan Bait Allah, yang duduk di depan Bait Allah sambil berdoa, Tuhan aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang-orang ini. Sementara pemungut cukai ada di belakang sambil menepuk dirinya dan berdoa, Tuhan ampunilah aku, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku tidak layak di depan Bapa. Nah,
Dan karena itu inspirasi kedua yang bagus, tokoh pengharapan pemungut cukai yang adalah antagonis dalam kitab suci yang bagus adalah datang, bukan hanya datang kepada Tuhan, tapi datang dengan kerendahan hati. Datang dengan ketulusan, datang dengan kerendahan hati, bahwa saya minta pertolongan, saya mau terbuka di hadapan Tuhan, dan saya mau untuk diangkat dari situasi yang sekarang, entah situasi keterpurukan, situasi kedosaan, dan sebagainya. Itu yang kedua, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Yang berikut adalah sama dengan para pemungut cukai juga, yang kemudian mengundang Yesus untuk makan minum bersama-sama dengan Yesus. Dan karena itu kita mengundang Yesus berbuat kebaikan, melayani di sana sini, tapi sama seperti pemungut cukai juga yang sekalipun duduk makan bersama-sama dengan Yesus, tapi yang ketiga bisa menjadi tokoh yang tidak disukai dan dibenci oleh orang. Maka dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam kebaikan-kebaikan kita juga bisa tidak disukai oleh orang, bisa juga bisa disalah mengerti oleh orang, bisa juga dibenci oleh orang, sama dengan pemungut cukai yang sudah jelas-jelas makan bersama Yesus, tapi juga tidak dicintai oleh orang, tidak disenangi oleh orang, tetapi tetap jalan saja begitu dengan ya kebaikan, dengan pertobatan, dengan bangkit kembali, dengan mau datang kepada Tuhan. Yang berikut yang bagus dari tokoh inspiratif, tokoh yang penuh pengharapan ini adalah yang ditunjukkan oleh Sakeus sendiri. Kita tahu Sakeus sosok yang pendek, yang suka untuk melihat Yesus. Ini bagus, ini suka untuk melihat Yesus, dan karena itu menggunakan segala cara, dan cara terakhir adalah naik pohon untuk melihat Yesus. Dan sesudah melihat Yesus, mengundang Yesus datang ke rumahnya, dan karena terkesan dan tersentuh sedemikian rupa mau bertobat, bahkan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan jika ada yang kuperas dari orang, akan kuberikan kepada mereka. Kak Sakeus mengakui dengan jujur bahwa ada yang diperas. Itulah sebabnya saya bilang pemungut cukai tidak disukai karena ada yang diperas. Itu berarti inspirasi yang berikutnya adalah sesudah kita bertobat, sesudah diangkat dari keterpurukan kita, sesudah Tuhan menyelamatkan kita dari cinta kasih kita, memberikan rejeki misalnya, memberi kelegaan, memberi keringanan, ya baik juga kita membantu orang lain. Kita memberi juga pengharapan kepada orang lain. Kita memberi juga semangat, dorongan, dan kekuatan kepada orang lain. Nah, kita mengorbankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita juga kepada orang lain, ya keluarga, anak, saudara, dan seterusnya, pasangan dan rekan, sahabat, kenalan yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Begitu. Nah, dari sosok antagonis kita bisa belajar sesuatu yang baik sekali dalam kitab suci. Nah, seperti pemungut cukai yang diangkat sebagai tokoh yang penuh pengharapan. Nah, kita ingat kenapa ini penting. Kenapa pemungut cukai yang dipilih sebagai tokoh atau contoh dari tokoh yang berpengharapan? Karena Santo Paulus sendiri menyebutkan dalam surat yang tadi dibacakan di awal dari permenungan kita ini, Santo Paulus menyebutkan begini, kesukaran itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Justru karena pengharapan kita adalah pengharapan akan cinta Tuhan yang nyata dalam diri Yesus Kristus putranya. Pemungut cukai ini melalui kesukaran-kesukaran hidup yang luar biasa sekali, tetapi justru kesukaran itu mendatangkan tahan uji menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita semua ini tentu mengalami kesukaran-kesukaran di tahun 2024 ini. Nah, semoga kesukaran itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu yang kita bawa masuk pada tahun 2024 dengan pengharapan. Ketekunan menimbulkan pengharapan bahwa Tuhan sudah mencintai kita, Tuhan akan mencintai kita, Tuhan terus akan mencintai kita. Begitu Pak Yani, sosok yang antagonis ya, tak terduga sebenarnya, tapi toh jadi juga sebagai inspirasi kita. Jadi besar orang yang berpengharapan yang pertama, dia mau datang kepada Tuhan. Mau datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati. Terus yang ketiga, Tuhan ya mengundang Tuhan. Mengundang Tuhan, tapi sekalipun mengundang Tuhan, ada risiko tidak disukai. Ada risiko dijauhi, ada risiko disalah mengerti. Ada risiko mungkin dibenci, ada risiko. Nah, ada segala risiko negatif yang bisa muncul.
Jangan lupa Pastor, berbuat baik ya. Yang keempat, sekalipun ada risiko-risiko Iya, itu, tetapi berbuat baik. jalan saja dan tetap saja berbuat baik. Karena kita ingat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus itu. Bagus sekali. Kesukaran, sekali lagi, kesukaran menimbulkan ketekunan, kesukaran menimbulkan tahan uji menimbulkan ketekunan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kesukaran menimbulkan tahan uji. Oh, iya. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Saya ingat Pastor kata-kata yang terkenal dari presiden pertama kita. Ya. Dia bilang penderitaan memperkuat diri. Itu kan karena di zaman itu ya, Pastor. Betul nah, sekali. Pastor, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa tanda-tanda harapan ya yang dikehendaki oleh gereja dalam ini lewat Paus kita, Paus Fransiskus. Baik Pak Yani dan pemirsa, jadi saya sekali lagi kembali mengingatkan kita akan dua fokus dari Paus Fransiskus, sehingga kita mengerti kenapa Paus menyebutkan tanda-tanda ini menjadi tanda-tanda yang konkret, yang kalau kita buat, tandanya kita adalah orang penuh pengharapan, tetapi juga kita mau membagi pengharapan kita kepada orang lain. Yaitu sekali lagi, Paus menghendaki supaya yang tidak terlihat dan terpinggirkan selama ini dibawa ke tengah dan menjadi perhatian kita, supaya kita bantu, kita dampingi. Nah, bukan hanya orang lain, kita juga sendiri yang barangkali lebih suka mengurung diri, lebih suka ini menjadi masuk dan muncul dan terlibat. Yang berikutnya adalah ada perjumpaan. Dan karena itu lalu ada tujuh tanda konkret. Nah, 7 tanda konkret yang menjadi tanda bahwa kalau itu kita lakukan atau kalau itu kita terjadi, itu menjadi tanda pengharapan. Ada tujuh tanda konkret. Ada 7 tanda konkret. Tahan sebentar dulu Pastor, kita baik. ajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Teman, kenalkan, namaku Cassius, binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, lantas, dan dilindungi. Ini rumahku, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Aku akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumahku. Teman, mari kita selamatkan rumahku, hutanku, hutanmu, dan kita. Baik pemirsa, kita lanjut ya. Pastor tadi menyampaikan bahwa ada 7 tanda-tanda pengharapan yang dikehendaki oleh Paus kita, Paus Fransiskus. Mungkin Pastor bisa menjelaskan ke pemirsa di rumah. Silakan Pastor. Baik Pak Yani dan pemirsa, ada 7 tanda yang kalau kita lakukan
atau kalau kita lihat itu terjadi, itu menjadi tanda ada pengharapan dan ada optimisme bahwa hari depan akan lebih baik, bahwa Tuhan akan bekerja terus membawa keselamatan, cinta kasih untuk kita. 7 tanda. Tanda yang pertama adalah mereka yang mengusahakan keadilan dan perdamaian. Jadi di mana saja kalau orang mengusahakan keadilan dan perdamaian, mereka itulah orang-orang yang membawa pengharapan. Keadilan dan perdamaian itu ya pada level negara, supaya negara jangan berperang, jangan berkonflik, pada level pemerintahan, pada level nasional, pada level lokal, tetapi juga jangan lupa pada perjuangan-perjuangan mengentaskan kemiskinan, kebodohan, buta huruf, stunting, gizi dan sebagainya, tetapi juga pada level yang paling kecil, yaitu mereka yang selalu dan senantiasa kalau ada konflik antar teman, antar keluarga, antar saudara, antar suami istri, berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk selalu rendah hati untuk memulai lagi, mengubur ego masing-masing sehingga bisa mulai dengan sesuatu sehingga relasi tetap berjalan. Itu juga mereka adalah pembawa pengharapan. Yang kedua adalah keluarga. Kalau keluarga yang mengusahakan untuk selalu menjadi keluarga, suami istri selalu berjuang sekalipun ada naik turunnya untuk selalu tetap menjadi suami istri, adik kakak tetap menjadi adik kakak, orang tua dan anak tetap menjadi orang tua dan anak, hebat sekali. Itulah tanda mereka yang membawa pengharapan. Yang ketiga adalah para migran. Para migran adalah mereka yang berpindah dari satu negara ke negara lain, satu ke tempat lain, karena konflik dan perang dan mau melarikan diri mencari kehidupan yang lebih baik. Semua yang mencari kehidupan yang lebih baik adalah mereka yang berpengharapan bahwa hari depan lebih baik. Yang berikutnya adalah para tahanan. Para tahanan itu sering sekali dilupakan, tidak dikunjungi dan sebagainya, dan karena itu penting sekali untuk kita kunjungi, kita dukung, kita beri kesempatan untuk bisa bertobat dan memulai lagi sesuatu yang bagus. Yang berikut adalah orang sakit. Maka semua yang berkecimpung di bidang kesembuhan untuk orang sakit, baik itu di rumah-rumah sendiri maupun di rumah sakit, dokter, perawat, mantri, bidan, semua pegawai karyawan yang berkecimpung, apoteker, semua mereka adalah orang-orang yang membawa pengharapan. Yang keenam adalah lansia. Kaum lansia adalah kaum yang sudah melewati rupa-rupa kesukaran dan tahan uji, sehingga bisa tolong bercerita tentang hari-hari baik di mana Tuhan bekerja, Tuhan membawa kelegaan, Tuhan membawa keringanan. Yang ketujuh adalah anak-anak muda. Anak-anak muda adalah mereka yang seharusnya tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, depresi, narkoba, seks bebas dan sebagainya, tetapi coba untuk mengarahkan hidup menjadi lebih baik lagi, menjadi berpengharapan, keluar dari rasa kurang percaya diri, rasa depresi dan sebagainya, narkoba, pergaulan yang tidak sehat, sehingga menjadi orang-orang yang lebih beriman, lebih berpengharapan bahwa masa depan pasti akan lebih baik. Begitu Pak Yani dan pemirsa, 7 yang penting yang kita sudah buat sebenarnya selama tahun-tahun ini, dan mari kita tingkatkan lagi pada tahun 2025 yang tinggal sesaat saja kita masuk ini. Baik, terima kasih Pastor. Pemirsa, itulah penjelasan ya dari Pastor Ardis Anwar Masih tentang 7 tanda-tanda yang dikehendaki oleh gereja, oleh Paus Fransiskus untuk kita lakukan. Tentu saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, sebelum kita berpisah, mari kita dengarkan ajakan, saran dari narasumber kita. Silakan Pastor. Baik, para pemirsa yang terkasih, karena kita akan memasuki tahun 2025 ini, tinggal sebentar saja kita melihat tahun 2024 dengan syukur, dan mari kita memasuki tahun 2025 dengan optimisme, dengan semangat, dengan harapan yang berkobar bahwa kalau Tuhan sudah memperhatikan kita, mencintai kita pada tahun 2024, mari kita pada tahun 2025 tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu dan senantiasa memperhatikan kita. Bagi yang terpuruk, bagi yang merasa sedikit terpinggirkan pada tahun 2024 ini, mari kita yakin bahwa hari depan yang disiapkan oleh Tuhan, rancangan dan pikiran Tuhan pada kita di tahun 2025 ini akan lebih baik. Dan karena itu mari kita bangkit, bangun kepercayaan diri, bangun harap, iman dan kasih kita kepada Tuhan, dan mari kita menata lagi relasi-relasi atau diri kita sendiri yang barangkali
barangkali sedikit tersendat-sendat pada tahun yang lama ini, dan kita memasuki dengan mata yang baru, dengan harapan yang baru, iman yang lebih kuat, kasih yang lebih kuat, dan tentu saja pengharapan yang lebih kuat, karena pengharapan akan kasih Kristus tidak mengecewakan. Baik begitu Pak Yani. Dan karena itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas seluruh pengalaman, seluruh peristiwa, seluruh kejadian, seluruh rahmat dan berkat, begitupun tantangan dan kesulitan yang kami hadapi pada tahun 2024 ini. Kami percaya bahwa semua itu memperkaya kami, mendewasakan kami, dan membuat kami menjadi murid-Mu yang makin tahan uji dan makin bertekun, dan dengan demikian makin berpengharapan memasuki tahun 2025 ini. Bangkitkanlah dan kobarkanlah optimisme iman dalam hati kami, bahwa pengharapan kami kepadamu tidak akan mengecewakan, karena Engkau selalu dan senantiasa mencintai kami, membuka pintu-pintu kesempatan yang baru untuk kami, membuka pintu-pintu rahmat dan berkat yang baru untuk kami di tahun yang baru ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan tahun 2024 ini ke dalam belas kasih-Mu, dan kami serahkan pula tahun 2025 ini dalam rancangan-Mu, dalam cinta kasih-Mu. Rahmat dan berkat-Mu kami mohonkan untuk kami semua turun dan tinggal dalam tahun yang baru yang akan kami masuki tahun 2025 ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa di rumah, demikianlah acara Warta Kasih Katolik hari ini. Dan saya Yani Rasu bersama narasumber kita, Pastor Aris Anwar Mase, undur diri dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih Pastor Aris sudah bersama-sama dengan pemirsa di rumah. Selamat tahun baru. Tahun baru. Selamat tahun baru. 1 Januari 2025. Sampai jumpa.